sendiri. Saya adalah dulu sering menghadiri conference pemuda internasional ya. Oleh utusan-utusan dari negara-negara jiran sering disindir-sindir. Sindir gimana? Sindir gimana? You kan Majapahit lah. Kan kita orang lain tahu lah Majapahit. Bukan kan? Melayu jadi gitu. Dibilang kita Majapahit ya udahlah. Iya. Jadi ini yang harus kita mengerti, apalagi kemudian terjadi peristiwa Usman Harun ya kan, yang masuk ke Singapura ya kan, udah jangan diulangi lagi. Iya. Ini adalah terakhir ya, dan kita pun merasa malu dengan peristiwa itu. Dan nggak enak, kita ini punya saudara, itu waktu family saya ada yang di Malaysia loh. Iya. Ada yang di Malaysia tuh malu benar dengan soal-soal seperti Karena ini. offsetnya sejarah ini, Be, ya? Inilah makanya kita macan idealis memberi tempat kepada saya, Ridwan Saidi, untuk bicara banyak soal sejarah dalam rangka menjadi iktibar, menjadi pelajaran buat kita sekalian. Dan sejarah itu bukan dongeng yang bisa dikarang-karang. Nggak bisa juga kita mengaku-ngaku keturunan. Keturunan Pitung lah, keturunan apa silahkan kalau mengaku. Tapi kan kalau menjadi perkara perdata harus ada legalisasi pengadilan. Nggak bisa kita sepihak mengklaim diri kita keturunan ini, keturunan itu dalam sejarah ya. Nggak bisa. Nah itu harus betul-betul ya kan kita luruskan sejarah, rekonstruksi lagi sejarah Indonesia. Sehingga jangan pihak luar tuh mempunyai kesan apa yang kita bikin itu jangan-jangan ini selera untuk ekspansi. Jembatan Selat Sunda kan kagak jadi. Fakta kan? Fakta. Iya kan? Nah ibu kota apa jadi pindah apa enggak? Kalau kita dari perspektif politik regional ya, itu dekat dengan Brunei loh. Iya kan? Apalagi nih Indonesia buat, itu kan? Ada. Jadi jangan sembarangan melakukan perbuatan-perbuatan yang kita kira oke, ini kan wilayah kita. Tapi kita lupa kan kita hidup bertetangga. Iya kan? Nah, persepsi tetangga lain lagi. You nak buat apa? Iya kan? Ibu kota you pindah-pindah, you nak buat apa? Dekat-dekat pula ke sini. Dekat-dekat pula. Ya itu. Ini bahaya, Be, ya, bener, Be, ya, kalau sejarah ini belok, Be, ya. Kita harus sebagai sebuah negara mengerjakan sesuatu, kita harus lihat dimensi politik luar negeri harus kita lihat, berhati-hati betul, nggak boleh sembarangan. Bagaimana orang dengan mudah seperti dalam YouTube lain kita bicara meminta kembali Timur kan, yang sekarang jadi Timur Leste kan begitu mudah. Kita udah rawatin 20 tahun terus balikin katanya begitu. Nah ini kan harus kita aware betul dengan politik luar negeri, aware betul dengan sejarah. Kita harus kuasai. Saya bukan guruin ya, diplomat Indonesia itu harus menguasai. Saya waktu DPR saya menghadiri banyak jamuan diplomatik. Di dining table kita bicara Shakespeare. Shakespeare, King Lear. Dan mereka mengutip saling bersaut-sautan, mengutip Shakespeare, ya kan? Nah itu kalau yang kita cuma mengerti dongeng si Jampang kan susah. Pergi ke dining table diplomatik kan susah. Jadi ini yang betul-betul harus kita camkan. Ya menarik banget ya guys. Jadi teman-teman semua, para generasi muda, kita betul-betul harus memahami sejarah yang sesungguhnya itu seperti apa. Banyak informasi nih, informasi mengenai sejarah, babat-babat itu ya. Informasi yang bahkan yang punya legal standingnya pun juga ada. Tapi kan kita betul-betul harus melihatnya sisi pandangnya dari si apa gitu loh. Dan adakah kepentingan-kepentingan asing yang ingin merubah sejarah Indonesia? Yang jelas jangan mudah tertutup dengan informasi-informasi baru yang ada. Jangan juga kita gampang tersuntikan dengan kepentingan-kepentingan di luar sana, Be. Ya saya tidak anti asing ya, tapi supaya pakar-pakar sejarah Indonesia, pakar-pakar arkeologi Indonesia itu jangan kalau ngelihat orang asing terus jatuh duduk, ngedeprok dia, ya kan? Tentang asing, tentang asing bego, percaya aja omongannya. Ini kan gara-gara pakar asing kita jadi begini. Yang di akhir 19 pemerintah Hindia Belanda mendatangkan pakar asing dari Eropa untuk urusan arkeologi maupun urusan sejarah. Akhirnya beginilah sejarah kita jadinya. Dan saya bekerja untuk ini enggak. Luar biasa. Dan semangatnya Babe sampai detik ini, walaupun umur beliau udah nggak muda lagi, tapi masih semangat luar biasa. Teman-teman semua,
kita doain semua Babe, semoga beliau sehat-sehat terus, semoga bisa terus membagikan informasi yang pada kita. Jangan lupa like dan share video ini. Kalau lo ngerasa bermanfaat, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di channel Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.